Pemirsa, berkaca dari vonis 14 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Rafael Alun Trisambodo atau sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Apakah memiskinkan koruptor bisa menjadi strategi memberantas korupsi di Republik ini? Kita akan membahasnya dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi, Kang Asep. Selamat pagi Mbak Eva, sehat selalu, semangat selalu Mbak Eva. Salam sehat dan semangat selalu juga untuk Kang Asep. Kang Asep, vonis Rafael 14 tahun penjara ini sesuai dengan tuntutan JPU. Tapi untuk pidana denda 500 juta rupiah dan pidana tambahan pengganti 10 miliar rupiah, ini lebih rendah dari tuntutan, yakni denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 18 miliar rupiah. Tanggapan Anda, Kang Asep? Ya, yang pertama ini perkara korupsi, yaitu jenisnya gratifikasi dan ada pencucian uang. Nah, kita ini Indonesia telah meratifikasi UNCNC atau UNCEC ya. Nah, di UNCEC itu salah satu intinya adalah bagaimana memaksimalkan hukuman dan ya memiskinkan koruptor. Salah satunya dengan perampasan aset. Itu dari sekian substansi. Nah, dalam kasus ini seharusnya kan hukumannya maksimal, itu kan, atau lebih tinggi, minimal sama lah sama tuntutan jaksa. Demikian pula karena ada tindak pencucian uang, kan seharusnya juga memaksimalkan bagaimana merampas aset-aset yang hasil gratifikasi tersebut. Ya walaupun berbeda sekian miliar, tapi kan itu berarti, tidak hanya berarti, ada kemanfaatan, ada keadilan bagi publik, supaya kelak para pelaku korupsi dan dikena juga pasal berlapis pencucian uang. Tadi orang itu kan sebenarnya para koruptor itu lebih takut justru dengan dimiskinkan. Ya, salah satunya adalah bagaimana ada uang pengganti kan, jadi memiskinkan itu kan bisa dengan denda, bisa uang pengganti, bisa perampasan aset. Jadi celah-celah itu ada, termasuk di dalam hukuman hukuman tambahan. Nah, ketika hukuman tambahan itu dalam bentuk ya perampasan aset yang sekarang belum ada undang-undangnya, sekarang masih digunakan uang pengganti. Nah, kan seharusnya bagaimana memaksimalkan uang pengganti tadi gitu kan dengan atau di yang sangat tinggi gitu. Jadi kalau sangat kan ada pasal lainnya yang tidak terbukti. Artinya yang terbukti yang satu perusahaan itu di mana dia kelola itu. Nah, artinya apa? Bahwa harusnya gitu hakim menjatuhkan putusan terhadap Rafael ini kan pembelajaran untuk pelaku-pelaku berikutnya ya, ketika pencucian uang ya digabungkan dengan tindak pokoknya, harusnya hukuman tadi maksimal, hukuman penjaranya maksimal juga merampas asetnya dalam bentuk walaupun persen ada ya uang-uang pengganti tadi gitu kan, uang pengganti atau ya setidak-tidaknya ya denda lah gitu kan, ya itu maksimal gitu. Baik, Kang Asep juga sampaikan ya tadi ya, koruptor tidak takut dengan penjara, yang ditakutkan hanya dimiskinkan. Nah, apakah dengan vonis pidana denda dan pidana tambahan yang lebih rendah ini bisa memberikan efek jera kalau pidananya tidak maksimal, Kang Asep? Ya, tadi saya katakan kan harusnya kan ini kan tidak hanya RUU, tidak hanya yang diinginkan, kan kita sudah meratifikasi undang-undang itu gitu kan, konvensi itu, satu itu. Kedua, faktanya selama ini kan para koruptor-koruptor itu hukumannya juga dalam tanda petik tinggi, tapi kan pengurangannya, remisinya sekarang kan boleh dikatakan obral. Nah, kalau sekarang mereka justru diambil hartanya, setidak-tidaknya ya para terpidana ini mau memainkan uang yang masih belum disita, ya belum diambil atau untuk mengganti uang pengganti. Nah, tidak bisa kan, fakta memungkinkan pernah kejadian kan di LP Sukamiskin tempat para koruptor itu kepala LP-nya kan lebih dari satu yang kena ya. Maksud saya kalau mereka dimiskinkan, setidak-tidaknya mereka tidak akan memainkan uang-uang yang masih ada. Kalau udah maksimal uangnya diambil ya untuk uang pengganti apapun bentuknya lah. Saya tadi katakan kan bisa denda, bisa pengganti, bisa rampasan aset. Tapi yang sekarang kan yang masih berlaku ya dengan pidana-pidana tambahan yang menurut saya tidak maksimal. Ya, sebelumnya jaksa juga meyakini Kang Asep gratifikasi Rafael lebih dari 18,9 miliar rupiah. Jadi dengan pidana tambahan uang pengganti hanya 10 miliar rupiah, ini kan bisa dilakukan ya, artinya tidak perlu ada perampasan aset. Jadi bagaimana ini untuk memiskinkan para koruptor? Ya, tadi kan sekarang perampasan aset itu kan bisa dari denda maksimal, uang pengganti, perampasan aset. Tapi perampasan aset kan belum ada undang-undangnya, RUU yang nggak jalan-jalan di DPR kan. Nah, artinya kita hanya bisa berpaku kepada uang pengganti gitu kan. Nah, ketika uang pengganti ini harusnya maksimal, artinya dilihat bahwa kan pencucian uang itu kan prinsipnya mana uang mengalir. Nah, ketika uang mengalir itu tidak sesuai dengan profilnya dan dia tidak sanggup membuktikan dengan pembuktian terbalik kan, harusnya disita kan.
ya. Nah, di situ diambil semuanya gitu kan setidak-tidaknya. Tapi kalau sekarang tidak diambil maksimal, ya hanya berlaku satu pasal yang kerugiannya cuma segitu, dia masih menyimpan, masih tersembunyi, masih disamarkan, ya belum terlacak, ya dia masih akan bisa bermain. Artinya percuma hukuman itu gitu. Apalagi tadi kalau hukuman penjara sih udah nggak usah dipersoalkan lah, itu karena bisa main di pengurangan dengan dalih apapun. Tapi justru tadi saya katakan kan mereka lebih takut kalau hartanya nggak ada. Kalau hartanya nggak ada, meminimalisir untuk memainkan permainan-permainan pengurangan hukuman. Iya, hanya bisa berharap dengan uang pengganti, belum ada payung hukumnya ya untuk perampasan aset. Jadi belajar dari vonis Rafael ini, Kang Asep, seberapa urgen RUU perampasan aset untuk segera dirampungkan, segera disahkan? Tadi saya katakan, kenapa ketentuan aset mendesak? Pertama itu perintah undang-undang yang udah kita meratifikasi konvensi internasional. Kedua, RUU-nya ada. Ketiga, fakta-fakta para koruptor yang dihukum berat itu kan sekarang juga mereka masih bisa menikmati, bahkan bisa caleg gitu kan, nyalonin lagi itu kan yang kita parah. Nah kalau ini sekarang dimulai dengan putusan-putusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu harusnya mengumpulkan pajak dan pajak disalahgunakan. Bayangkan kan, kalau orang pajak salah gunakan masuk gratifikasi, kemudian kok ada pelaku-pelaku koruptor lain, hukumannya katakanlah biasa-biasa saja, kemudian nilai uang yang diambilnya juga biasa-biasa saja. Jangan harapkan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang akan luar biasa, karena penanganannya ya biasa-biasa saja, hukumannya biasa, ya uang yang dikembalikan untuk negara juga biasa, ya artinya mereka bisa bermain luar biasa. Baik, kita masih nantikan ya bagaimana RUU perampasan aset untuk segera disahkan. Tapi kita coba melihat lagi ya Kang Asep, beberapa hal yang menarik juga di vonis kemarin adalah ada hal yang meringankan untuk Rafael Alun Trisambodo. Salah satunya adalah terkait dengan bekerja pada negara sebagai pegawai negeri selama lebih dari 30 tahun. Apakah poin ini itu ideal untuk dipakai sebagai poin yang meringankan untuk Rafael Alun Trisambodo? Ya, sepengetahuan saya justru ya, pertama, kalau meringankan itu sebenarnya menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. Itu biasanya ada penyesalan dan mempermudah persidangan. Sekarang itu ada polanya putusan itu karena dia pernah mengabdi, entah sebagai penegak hukum, entah sebagai aparatur pajak. Padahal justru di undang-undang itu ya politik hukumnya dimanapun di dunia sama. Ya kepada penegak hukum hukumannya harus tambah. Artinya terlepas dia pegawai negeri atau dia penghukum, ya karena dia melakukan harusnya menegakkan hukum, tidak melakukan hukum, sama. Pegawai pajak pun kan harusnya menarik pajak untuk kepentingan negara, dia dipajak, justru menyalahgunakan pajak. Harusnya pola pikirnya sama. Kepada mereka-mereka yang harusnya mengerti aturan seperti disalahgunakan, itu justru kan memperingan. Kalau menurut saya justru harus memperberat. Dia tahu aturan itu, ya, tapi dia melanggar. Ya baik untuk penegak hukum, dia melanggar hukum, lebih tegas. Memang hukum dikatakan saya di tipikor penegak hukum ditambah. Cuma memang di kalau pajak ini nggak ada gitu. Tapi kan menurut saya harusnya logikanya sama, analoginya, karena dia mengerti dan uang pajak itu adalah ya sangat strategis untuk pembiayaan hidup. Maka kan sekarang juga model kan bahwa pajak itu dikurangi, murid tambah dan sebagainya, dan bebannya dan sebagainya, sistemnya akan benar, tapi ada penyalahgunaan, berarti negara dirugikan. Artinya ketika negara dirugikan kan korupsi itu kan merugikan keuangan negara. Harusnya ketika orang merugikan negara itu adalah bagian dari korupsi dan dilakukan oleh yang mengerti tentang keuangan negara, harusnya hukumnya lebih berat. Jadi kalau sekarang hakim kecenderungannya selalu memakai dia pernah mengabdi sebagai aparatur, apalagi sekarang dia mengabdi tapi dia melakukan perbuatan yang lebih dari pengabdiannya, harusnya gugur untuk pengabdian dia sebelumnya. Baik, terima kasih pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.